Kalau dilihat dari berbagai macam sikap Presiden Prabowo Subianto, rasa-rasanya Bapak Presiden Prabowo ini tidak mau melakukan pemakzulan Gibran Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden. Karena kalau dilihat dari berbagai macam situasi politik dan dari berbagai macam situasi ekonomi yang ada, Bapak Presiden Prabowo lebih fokus untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan daripada mengganti posisi. Surat dari Forum Jenderal Purnawirawan TNI ini adalah saran-saran kampungan. Kok bisa? Hai korban ghosting, di dalam kehidupan pasti akan ada selalu orang-orang yang mengomentari sikap-sikap kita. Dan hal itu biasa terjadi gitu. Kadang ketika kita memperjuangkan kekasih kita, ketika kita melakukan berbagai macam tindakan-tindakan untuk menunjukkan rasa kasih dan cinta kita kepada kekasih kita, pasti ada orang yang kemudian berkomentar, ngapain sih, kampungan banget, alay. Hal-hal demikian itu pasti ada. Dan hal ini tidak hanya terjadi pengomentaran terhadap apa-apa yang kemudian kita lakukan kepada kekasih kita, tapi juga terjadi kepada pejabat-pejabat atau sikap-sikap dari warga negara itu sendiri. Ada saja yang kemudian mengomentari. Kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini pemakzulan Gibran Raka dari posisinya sebagai wakil presiden ini menjadi isu yang terus-menerus panas di kalangan elit. Meskipun di ranah masyarakat itu masih belum cukup terlalu masif dan begitu santer untuk kemudian disuarakan. Tapi di kalangan elit sudah mulai agak panas gitu. Belum lagi ketika kemudian surat yang kemudian diberikan oleh Forum Jenderal Purnawirawan TNI dikeluarkan kepada publik. Ini kan berarti dalam situasi yang kemudian sudah berubah. Yang awalnya ini menjadi saran dari Forum Jenderal Purnawirawan TNI, akhirnya menjadi desakan. Karena sudah disampaikan kepada publik gitu. Dan kita tahu bahwa ketika kemudian hal itu terjadi, ada fenomena menarik. Kita kan tahu biasanya ya fenomena cuaca gitu kan. Ini enggak, ini fenomena menarik terkait dengan peristiwa-peristiwa politis. Kita tahu bahwa ada semacam mutasi yang kemudian dilakukan di lingkungan TNI. Tapi ternyata revisi, mutasi itu direvisi dengan begitu cepat. Hari ini keluar suratnya terkait dengan mutasi-mutasi yang dilakukan, tiba-tiba besoknya direvisi. Ada pembatalan yang kemudian dilakukan terkait dengan posisi mutasi ini, yang awalnya Kunto Arif, yang awalnya dimutasi, tiba-tiba dibatalkan, dimutasinya gitu, dibatalkan. Dan ini berkaitan dengan berbagai macam situasi terkini. Ketika kemudian ayahanda dari Kunto Arif, Trisno ini kan memberikan salah satu tanda tangan juga dan mengusulkan juga terkait dan terlibat juga terkait dengan surat Forum Purnawirawan TNI itu, saran-saran yang dikeluarkan oleh Forum Purnawirawan TNI itu. Tapi kemudian ini gagal, dibatalkan. Kita tahu bahwa berbagai macam keputusan-keputusan Jenderal TNI, Panglima TNI, ini pasti kan juga berkaitan dengan keputusan Bapak Presiden Prabowo. Karena pimpinan tertinggi, Panglima tertinggi, ya Bapak Presiden gitu. Dan presidennya hari ini Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ketika kemudian terjadi mutasi dan besoknya direvisi, rasa-rasanya mutasi yang awal ada yang menginstruksikan, tapi bukan presiden. Kan kita jadi bertanya-tanya gitu kan, kok bisa? Apakah kemudian memang mutasi ini seharusnya dan sebenarnya memang tidak direstui oleh Bapak Presiden Prabowo sehingga perlu direvisi agar Bapak Presiden tidak kehilangan presidennya, agar Prabowo tidak kehilangan presidennya, sehingga mutasi itu perlu direvisi. Dan kita tahu bahwa ketika ini direvisi, rasa-rasanya ada perintah lain yang kemudian mengintervensi proses mutasi itu. Tapi ketika akhirnya ada semacam revisi, maka disitulah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sosok presidennya, bahwa Panglima tertinggi ya hanya Bapak Presiden Prabowo Subianto, tidak ada yang lain. Maka ketika itu terjadi, berarti ada orang yang kemudian memiliki satu kekuasaan di dalam internal TNI yang kemudian mengikuti berbagai macam instruksi-instruksi tertentu yang asalnya sumbernya bukan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena sangat sulit gitu, sekelas TNI, orang yang kemudian kita, lembaga yang kemudian kita kenal cukup baik, cukup hebat gitu kan, melakukan revisi sehari. Ini kan keputusannya di awal ini kayak keputusan yang tidak terencana gitu, tapi lebih ke arah politis. Sehingga kemudian perlu direvisi agar tidak kehilangan marwahnya.
Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini berbagai macam spekulasi ini bisa muncul karena ya secara lingkungan dan berbagai macam isu-isu politis akhir ini kan memang tentang matahari kembar, sehingga ya hal ini menjadi wajar ketika masyarakat atau berbagai macam kalangan berspekulasi, berpandangan bahwa ada cawe-cawe di luar Presiden Prabowo Subianto yang kemudian diikuti dan diinstruksikan. Dan itulah yang kemudian ditunjukkan oleh Bapak Presiden agar kita tidak melakukan itu semua dan kita tetap patuh kepada satu pimpinan, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ada semacam hal itu gitu kan, ketika memang hal ini terjadi. Dan hal ini pasti mengarah kepada Bapak Presiden Jokowi, karena matahari kembarnya ya tentang Jokowi, bukan tentang yang lain. Dan ketika hari ini ditunjukkan demikian, maka posisi Bapak Jokowi dan Gibran Raka-Buming Raka ini berada di posisi yang cukup tersudutkan, sehingga hanya menunggu lampu hijau atau berbagai macam arahan kode keras dari Bapak Presiden Prabowo agar surat-surat yang kemudian saran menjadi desakan itu dapat dilaksanakan dan pemakzulan Gibran segera selesai. Tapi ketika kemudian kita melihat kondisi hari ini, ya kan, ada satu pernyataan yang cukup menarik juga ketika Luhut Binsar Panjaitan yang dulu menjadi Lord Luhut di era Jokowi hari ini tidak terlalu cukup terdengar, tapi beliau memberikan satu pernyataan bahwa surat dari Forum Jenderal Purnawirawan TNI ini adalah saran-saran kampungan. Kok bisa Pak Luhut mengoreksi hal ini sebagai saran kampungan? Sedangkan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wiranto melalui Bapak Wiranto itu sudah menyampaikan ya bahwa kita mengerti dan memahami, tapi Luhut enggak, bilang kampungan. Ini kok bisa gitu kan? Ya kita tahu memang ada berbagai macam situasi yang kemudian di negara kita sedang tidak baik-baik saja, tapi menjawab semua saran-saran dari Forum Jenderal Purnawirawan TNI sebagai kampungan, ini rasa-rasanya juga tidak pantas dan tidak cocok, tapi juga hanya akan memperkeruh suasana. Dan bisa saja akhirnya ini menambah berbagai macam tindakan-tindakan lain. Tapi kalau dilihat dari berbagai macam sikap Presiden Prabowo Subianto, rasa-rasanya Bapak Presiden Prabowo ini tidak mau melakukan pemakzulan Gibran Raka-Buming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden. Karena kalau dilihat dari berbagai macam situasi politik dan dari berbagai macam situasi ekonomi yang ada, Bapak Presiden Prabowo lebih fokus untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan daripada mengganti posisi Gibran dari Wakil Presiden. Rasa-rasanya begitu, karena sampai sekarang tidak ada arahan atau kode bahwa Bapak Presiden menginginkan hal itu. Seandainya ada kode, maka selesailah pergantian itu secara mulus. Dan kita bisa lihat juga bahwa meskipun pemakzulan ini tidak terjadi, ya Gibran sudah gak bisa ngapa-ngapain. Laporan surprise gak ada, bantuan sosial juga gak ada, posisi-posisinya juga gak ada, panggung-panggung politiknya juga gak ada, ya kan? Malah dikasih ke AHY. Daripada ke Gibran, mending ke AHY. Jadi rasa-rasanya pemakzulan Gibran Raka-Buming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden cukup mustahil untuk dilaksanakan, karena sampai hari ini tidak ada kode ataupun arahan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa beliau menginginkan itu. Dan meskipun ini tidak terjadi, posisi Gibran sebagai Wakil Presiden juga sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ya mau dimakzulkan atau tidak makzulkan, keberadaannya seperti tiada. Seperti kita yang kemudian memperjuangkan kekasih kita, tapi tetap dinilai tidak pernah ada. Sehingga hal inilah yang kemudian ya mau diapapun ya tetap biasa saja gitu. Tapi tetap orang-orang sekitar Prabowo tidak terima dengan hal itu semua, sehingga hal ini perlu tindakan-tindakan tegas dan hal ini perlu berbagai macam kebijakan-kebijakan yang akhirnya bisa memaafkan atau bisa meluruskan berbagai macam kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tapi apapun itu, kita tetap berharap bahwa dalam berbagai macam situasi ini, pemerintahan Kabinet Merah Putih tetap dalam suatu kondisi yang solid dan kompak untuk menyelesaikannya, sehingga masyarakat tidak terdampak akibat berbagai macam proses-proses elit. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.